Selamat datang di diskusi dari Grup Budaya Tionghoa. Ini diskusi yang aku udah nggak bisa hitung lagi berapa setelah kita terkena pandemi. Hari ini kita akan membahas Tao Te Ching bab 4. Mungkin yang dulu ikut Skype pernah bahas juga di Skype dulu, sekarang kita ulang lagi dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menjelaskan pemikirannya yang telah dia dapat terhadap Tao Te Ching bab 4. Jadi Theo ini adalah generasi muda, umurnya baru 20-an, tapi dia tertarik dengan budaya, juga belajar Tao Te Ching, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan langsung pendapat Theo mengenai Tao Te Ching bab 4. Dipersilahkan kepada Theo, waktu dan tempat saya serahkan. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai Tao Te Ching bab keempat. Jadi langsung ke bab yang keempat. Jadi pertama-tama kalau dari pembahasan dari Tao Te Ching yang bab sebelumnya itu kita ketahui kalau Tao Te Ching itu membahas 3 hal. Jadi yang pertama itu membahas mengenai hubungan antara Tao dengan alam semesta, Tao dengan manusia, dan juga Tao sebagai primary source atau sumber utama dari alam semesta itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan Tao itu apa? Nah, Tao dalam hal ini sebagai primary source itu digunakan oleh Lao Tzu sebagai penamaan atau sebutan untuk memudahkan dalam kita memahami atau juga dalam menginterpretasikan dari apa itu yang dimaksud dengan sumber di alam semesta, dan Tao itu sebagai memberikan daya guna terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi pada baris yang pertama di bab 4 ini disebutkan kalau Tao Zong Tze Ho Puying. Nah, kalau diartikan itu kurang lebihnya Tao tidak berisi, tak berwujud, namun kekuatannya tiada batas. Nah, di bagian yang baris pertama ini ada kata Zong yang artinya bisa diartikan secara kasar mungkin itu sebagai artinya kosong, dan ada kata Eryung yang artinya daya guna. Nah, kalau kita mengingat di Tao Te Ching di bab yang pertama itu disebutkan kalau tiada adalah awal dari alam semesta, ada adalah bunda dari segala makhluk. Nah, itu kan kalau di dalam bab 1 itu, di bab 4 ini dipertegas lagi dengan kata Tao Zong Eryung Se Ho Puying. Nah, jadi dengan adanya ruang yang kosong yang maha luas itu menjadi wadah untuk terciptanya ada. Nah, bisa dalam hal ini kata kosong ini bukan berarti kosong yang artinya tidak ada apa-apa, tetapi lebih bukan yang berarti emptiness, tetapi melainkan bermakna ruang kosong yang ada pada sebuah benda. Jadi dengan adanya ruangan yang kosong itu jadi bisa dimanfaatkan untuk bisa dibilang sebagai tempat tinggal atau wadah untuk berlaksa-laksa benda untuk ada dari ruang kosong itu. Dengan adanya ruang yang kosong itu menjadikan manfaat untuk
terbentuknya ada. Nah, jadi dengan adanya ruang kosong yang maha luas ini bisa disebut yang maha luas dan tidak terbatas, sehingga memberi tempat untuk terwujudnya ada dan mampu menampung hingga tiada batas. Bahkan bila kita lihat dalam atom yang sangat kecil pun itu terdapat ruang-ruang kosong di dalamnya. Nah, kemudian untuk di bagian baris yang kedua itu Yuan Shi Se Wan Wu Zecong. Nah, kalau diartikan itu begitu asali atau adalah asal muasal dari segalanya. Nah, bagian kata Yuan Shi ini adalah bila diartikan itu kurang lebih menjadi bermaksud maha luas, dan kata Cong itu bisa disebut sebagai leluhur atau bisa diartikan juga sebagai asal atau sumber. Nah, pada baris yang ini bisa dikatakan kalau dalaman atau maha besarnya tahu itu adalah asal dari segala benda maupun kehidupan. Jadi tahu itu tidak hanya menerima, tetapi ia menjadi asal dari segala yang ada di alam semesta. Selanjutnya itu pada bagian baris yang ketiga itu Zuo Jirui Jie Jifen He Jiguang Tong Jizen Chan Si Se Ho Chun. Nah, kalau diartikan itu tahu bersifat menyerap dan menyeimbangkan. Ia akan menumpulkan yang terlalu tajam, menjernihkan segala perselisihan, dan menyelaraskan atau meredupkan yang terlalu gemilang dan menserasikan seisi dunia. Nah, pada kata Zuo ini bisa diartikan sebagai mengasah atau membuang. Jadi dari bagian yang ini tuh bisa diinterpretasikan sebagai tahu itu menumpulkan sisi-sisi yang tajam, kemudian mengurai segala yang bersifat kusut atau perselisihan. Nah, kemudian meredupkan yang terlalu gemilang atau yang terlalu berkilau, serta membersihkan yang terlalu berdebu atau kotor. Nah, dalam kata lain, tahu itu membuat segalanya itu memiliki kesetimbangannya sendiri atau equilibrium. Jadi pada bagian ini tahu itu bisa mengatur kesetimbangan atau menjadi anti klimaks yang ada di alam semesta. Jadi semisal kita mungkin kalau bekerja terlalu diforsir atau kurang istirahat itu kan pasti tubuh akan merasa lelah. Nah, itu bagian dari hukum alam atau juga sebagai tanda kalau kita sudah mencapai batas tertentu pasti butuh istirahat. Nah, kurang lebihnya kalau saya analogikan seperti itu. Nah, jadi pada bagian yang ini tuh menyebutkan kalau sebagai adanya anti klimaks di dalam alam semesta, dan juga karena tahu yang maha luas itu bisa menjadi sumber dan dapat menampung segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik sesuatu yang ekstrim pun bisa bisa berada di dalam tahu itu sendiri, yang pada apa namanya, yang pada akhirnya juga akan mengalami kesetimbangannya sendiri di dalam alam semesta. Nah, kemudian disebutkan kalau menserasikan seisi dunia. Nah, pada bagian yang ini itu tahu yang maha luas itu dapat mengatur kesetimbangannya sendiri dan bisa menciptakan suatu keteraturan yang ada di alam semesta. Seperti contoh, kalau kita mengamati itu mungkin di lebih mudahnya fenomena alam, semisal dengan misalnya kalau ada pembalakan yang penebangan pohon yang terlalu berlebihan itu kan terus ada seperti musibah bencana alam, bisa seperti banjir atau tanah longsor. Itu kan
sebagai bentuk dari alam itu menciptakan kesetimbangannya sendiri. Mungkin bagi manusia itu dianggap sebagai bencana, tetapi kalau untuk alam itu mungkin adalah cara dari alam semesta itu untuk menciptakan sesuatu yang seimbang bagi alam itu sendiri. Nah, kemudian dari baris yang tadi itu disebut kalau Chojire itu bisa kita anggap sebagai ekstremitas yang positif, Jivan itu sebagai ekstremitas negatif, dan Bajiguang itu sebagai sifat yang idolatri atau menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang baik dan kita kejar atau kita puja dengan cara yang atau kita anggap sebagai apa ya, sebagai sesuatu yang untuk diraih atau kita dambakan. Jadi pada bagian yang ini tuh menegaskan kalau kadang hal-hal yang kita anggap terlalu berlebihan itu menjadikan kita tuh menjadi subjektif atau silau akan sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi diri kita. Nah, bisa dibilang tadi dari kalimat yang menumpulkan sisi yang terlalu tajam, menjernihkan, mengurai segala perselisihan atau yang kusut, kemudian meredupkan yang terlalu gemilang dan menserasikan seisi dunia itu, kalau menurut saya Tao yang maha luas itu bisa mengatur dirinya sendiri. Bisa dibilang kalau sering kita dengar kan kalau Tao itu berjalan secara alamiah atau Tao Faceran. Nah, pada bagian yang selanjutnya Chan Si Se Ho Chen. Nah, itu Tao itu seperti adat, bila diartikan bisa seperti adat dan tiada. Jadi karena Tao yang maha luas dan juga bisa disebut sebagai maha kecil juga, kata Chan ini bisa diartikan sebagai dalam, sehingga pada bagian yang ini Tao itu seolah-olah terlalu luas sehingga kita yang ada di dalamnya itu merasa seperti seolah tidak ada, atau bahkan kalau kita anggap sebagai Tao itu terlalu kecil, karena saking kecilnya kita tidak bisa merasakan kalau keberadaan dari Tao itu sendiri. Karena ya mungkin karena keterbatasan dari indera kita atau juga dari batas pengetahuan kita. Nah, jadi terkadang kita karena terkungkung dalam apa yang kita anggap sebagai keterbatasan indera kita, jadi kita tidak bisa menyadari kalau yang Tao yang terlalu luas atau juga Tao yang terlalu kecil. Karena saking dalamnya atau maha luasnya, kita tuh yang hidup di dalamnya itu menjadi tidak merasakan dan hanya bisa melihat dari sisi berguna atau tidak bergunanya saja. Nah, sifat seperti ini yang saya tegaskan sebagai merasa kalau kita menganggap sesuatu itu berguna atau tidak berguna itu menjauhkan manusia dari menghayati dari hakikat Tao yang sesungguhnya. Jadi seperti pada bab-bab yang sebelumnya juga ditekankan untuk tidak melihat hanya terjebak pada sisi atau sisi dualismenya saja. Jadi kita bisa melihat dari segala sisi untuk menyelami atau juga melihat hakikat dari Tao itu sesungguhnya seperti apa. Kemudian pada baris yang keempat atau yang terakhir itu disebut Upuce Sui Cece Xiang Di Zesian, yang diartikan aku, dalam hal ini Lao Tzu, tidak tahu ia berasal dari mana, dari siapa, tetapi sepertinya ia telah ada sebelum Ti ada. Nah, pada frasa yang ini kata U atau saya yang merujuk pada diri Lao Tzu itu menyatakan dia tidak tahu apakah Tao adalah putra atau asalnya dari mana, tetapi sudah ada sebelum Ti itu ada.
Nah, jadi pada bagian yang ini Lao Tzu menegaskan kalau Tao itu bukan berasal dari mana, tetapi karena Tao itu adalah sumber, jadi sudah ada dari sebelum yang lain ada. Jadi bisa dibilang kalau pada baris yang ini tuh bisa dianggap sebagai kalau Tao itu sebagai dari alam semesta lebih dulu ada daripada yang kita sebut sebagai God atau dewa uh, atau sebagai dewa yang memiliki sifat personal. Jadi karena tahu adalah sumber dari alam semesta, jadi sudah ada dari sebelumnya. Kemudian kesimpulan dari Tao Te Ching yang bab keempat ini adalah Tao itu hampa dan nirbentuk, karena itulah bisa digunakan atau memiliki daya guna yang tidak habis-habisnya. Guna dalam Tao itu dapat dikatakan mengeliminir atau mengurangi segala sesuatu yang bersifat ekstrim, baik terbentuk suatu kesetimbangan atau equilibrium, dan juga Lao Tzu tidak disebutkan kalau Lao Tzu tidak tahu itu anak siapa, karena tahu asalnya dari mana, karena tahu itu tidak atau bukan berasal dari yang lain, tetapi tahu itu adalah sumber dari segala yang ada di alam semesta. Jadi sudah ada sebelum raja atau para penguasa atau disebut sebagai dewa yang memiliki bentuk atau kepribadian atau personality. Jadi segala sesuatu yang kita sebut sebagai raja, dewa atau apapun itu sebenarnya juga bisa dikatakan ada setelah Tao itu ada. Jadi kurang lebihnya pada bab 4 sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan. Selamat malam. Langsung aja ya, oke ya. Kalau lihat ini yang ini Xiangti Zuxian. Tahu itu, tahu ya. Ya. Maksudnya itu kan tahu ya. Siapa anak siapa gitu. Tapi sepertinya dia telah ada sebelum Ti. Ya, pertama mau minta dijelaskan kalau Ti itu apakah bisa disebut Sangti. Jadi kalau kadang-kadang Ti itu kan Huangti, kaisar, raja. Kalau dewa, dari mana itu Ti bisa jadi dewa gitu. Bahasanya agak lain nih. Kemudian yang pertanyaan kedua, kalau tahu itu bisa tidak kita ganti dengan kata Tian, kata Tuhan biasanya yang oleh masyarakat Tionghoa dipakai gitu. Sama atau ada persamaan perbedaannya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Untuk yang kedua tadi mengenai apa Pak? Kian atau? Apakah kata tahu itu bisa diganti dengan Tuhan atau Tian? Dalam budaya Tionghoa biasanya Tian itu representasi Tuhan. Biasanya misalnya orang yang berterima kasih kepada Tuhan, Tian Ceti, gitu. Jadi Tian itu biasanya Tuhan. Kalau di sini saya lihat tahu itu kelihatannya sepertinya Tuhan, meskipun tidak disebutkan gitu. Nah, mohon dijelaskan apa bedanya tahu dengan Tian. Jawab pertanyaan yang pertama dulu ya Pak. Ya. Kalau disebut sebagai ini kan juga perlu kita lihat kalau dari sejarahnya kan Lao Tzu itu kan hidup di zaman Zhou ya Pak. Sun Tzu ya. Ya.
Nah kan bisa disebut kan kalau pada peralihan antara dinasti Shang dengan dinasti Zhou itu kan ada perbedaan mengenai tata ritual atau penyembahan terhadap yang dianggap sebagai dewa utama atau Tuhan dalam dinasti Shang dengan dinasti Zhou kan berbeda. Kalau setahu saya di dinasti Shang itu menyembah pada Shangti, kemudian kan kalau berubah ke zaman dinasti Zhou itu untuk mengukuhkan legitimasinya kan menggunakan istilah Tianming atau Mandat Langit. Jadi kan sejak dinasti Zhou kan berubah ke menyembah Tian untuk para kaisarnya. Nah, jadi maksud dari Lao Tzu menggunakan kata Ti ini juga bisa merujuk ke Shangti. Jadi Tao itu sudah ada sebelum Shangti itu. Oh. Oke. Oke, untuk yang pertanyaan yang kedua tadi, apakah Tao bisa disamakan dengan Tian atau gitu ya Pak? Kalau nggak salah. Ya, persamaan perbedaannya bagaimana gitu? Kalau menurut saya sih mungkin berbeda karena Tao itu kan kalau disebut sebagai wadah kosong dan sumber dari alam semesta, sedangkan kalau Tian itu kan sebenarnya kan kalau Tian kan pasangannya sama Ti ya. Tian Di, jadi langit dan bumi. Jadi sebelum ada dari langit dan bumi, kan langit dan bumi itu juga sumbernya dari Tao. Kalau misal kalau di teori Big Bang itu kan ada seperti ledakan itu kan yang mengakibatkan adanya berbagai material itu Pak di alam semesta. Jadi bisa dianggap sebagai Tao itu ya mungkin sebelum dari Big Bang itu. Jadi kan belum terbentuk apa-apa, masih kosong hampa. Oke, ya, makasih. Saya ada pertanyaan lain, tapi saya kasih kesempatan yang lain dulu. Silahkan, Ko Ardian. Ya, terima kasih, Bu Lia. Terima kasih, Theo, atas penjelasannya. Mungkin saya bantu menjelaskan aja dari pertanyaan Pak Suyena. Ya, tadi yang seperti yang Theo jabarkan mengenai Ti, itu kan zaman Shang itu Ti itu tidak selalu diartikan dengan raja. Yang pertama. Kedua, itu Ti itu juga mengacu kepada kita sebut Liu Tian Ti atau Liu Ti, 6 kaisar. Jadi ceritanya divine-nya ataupun makhluk-makhluk ilahi. Kemudian ketiga mengenai kata Ti itu, ya kita harus tahu gitu bahwa zaman Shang terjadi permasalahan legitimasi kekuasaan sehingga digantikan dengan kata Tian. Tapi kalau kita lihat lagi di Lici, bab Ci, kalau nggak salah saya ingat, itu waktu Chou Wang atau Chou Wang, saya juga lupa, saat ingin menghukum Raja Shang terakhir Chou Wang, itu kan mereka kan melakukan ritual kepada Tian Huang sama Hou Tu. Dua, jadi Tian sama Ti itu pasti berpadanan. Dan dalam konteks di dalam budaya Tionghoa sendiri, kita lihat ya bahwa kata Tian dan Ti itu adalah suatu bentuk padanan. Istilahnya kalau kita mau ngomong itu adalah demitologisasinya mengenai mitos-mitos gitu. Jadi pahlawan-pahlawan purbanya itu dari yang bersifat ilahi itu diturunkan menjadi sebagai pahlawan-pahlawan purba. Contohnya Senung, Fuxi, Huangti, itu 3. Karena kalau kita dilihat di San Hai Ching, beberapa kitab lainnya, kitab klasik, gitu. Fuxi dan Niue ini kan berpasangan, bahkan bertumbuh ulang. Jadi ada istilahnya itu, seperti ada satu upaya yang dilakukan oleh Kungfu itu adalah merasionalisasikan mitos. Itu. Jadi itu ya Pak ya, yang
mengenai Tian juga kita harus tahu bahwa Tian itu tidak harus serta-merta berarti Tuhan. Karena secara konteksnya juga luas. Gitu. Pertama, kita bisa artikan Tian itu sebagai alam itu sendiri. Kedua, sebagai hukum alam. Ketiga, sebagai penguasa. Itu ya Pak ya, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Theo. Terima kasih Pak Dian. Ya, apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain? Mungkin Saudara Yuyung dapat? Silakan. Dimaksud itu memang secara spesifik ditujukan untuk menyebut dalam sini adalah maksudnya adalah sebagai simbolisasi bahwa Tao itu eksis sebelum adanya peradaban manusia atau manusia dulu. Itu. Pak Yongte, di belakang suaranya terlalu keras, jadinya kurang jelas suaranya. Sorry, saya kecilkan dulu ya, cantiknya. Ya. Maksudnya Ti itu, dia itu di situ adalah simbolisasi dari peradaban manusia. Jadi sebelum adanya manusia mulai mengenal diri sendiri itu, Tao itu udah eksis duluan gitu. Jadi masuk dia begitu. Jadi sebelum adanya si Ti ini, jadi Ti di sini walaupun secara spesifik merujuk ke Tian Ti, yaitu atau yang kita kenal Sang Ti di era berikutnya ini, tapi kemudian ini sebenarnya adalah sebuah simbolisasi dari adalah dari simbolisasi dari manusianya itu. Jadi sebelum manusia ini mulai sadar bahwa dia itu manusia, Tao ini sudah ada jadi sebelumnya. Maksudnya begitu gitu. Karena maksud mereka beranggapan bahwa segala sesuatunya ini berasal dari bersumber dari Tao, termasuk peradaban manusia itu sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi walaupun spesifiknya memang itu Tian Ti, itu Tian dengan Ti-nya Huang Ti atau Sang Ti, tapi itu bukan ke si Sang Ti-nya gitu ya dimaksud, tapi maksudnya adalah ke sebelum segala sesuatunya ada, itu Tao itu sudah ada sebelumnya gitu. Makanya di depan kalimat itu disebut dia tidak tahu ini anak siapa, karena memang bukan dari siapa-siapa, kita merupakan anak dari si Tao itu sendiri. Kurang lebih begitu aja tambahannya ya. Oke, terima kasih atas tambahan dan tanggapannya. Apakah ada peserta lain yang hendak bertanya atau memberikan tanggapan? Dipersilahkan. Saya minta ditunjukkan slide yang ada ini kata-kata Tao bersifat menyerap dan menyeimbangkan ya. Nah ini ya. Ini kalau kita lihat huruf Chinese-nya ya, huruf Tionghoa-nya ini terjemahannya dia menumpulkan yang terlalu tajam. Jadi di depan kata kalimat ini ada Tao bersifat menyerap dan menyeimbangkan. Nah, kalau tanya ini kok bisa ada kalimat ini, terjemahan dari mana ya? Oh, kalau itu dari penafsiran sih Pak. Kalau jadi kan karena bisa menumpulkan, bisa juga menjernihkan sesuatu atau meredupkan sesuatu yang berlebih, terlalu berlebihan itu kan. Jadi ini bagian awal itu saya tambahkan buat sebagai tafsir aja. Kalau bersifatnya itu Tao itu bersifat bisa menyerap yang berlebih atau juga bisa menjadi membentuk penyeimbang di alam semesta sih. Oh, jadi bahasa Indonesia ini tafsir ya, bukan terjemahan. Ya, ini saya tambahkan sih, lebih buat memudahkan aja sih Pak tadi. Oke. Ya. Makasih. Biar nggak sepi. Aku tanya deh.
Theo, kalau menurut Theo, aku pernah baca itu ada pertanyaan karena Theo waktu itu kan pernah live juga ya soal Tao Te Ching bab 4. Jadi ada pertanyaan bahwa emangnya Tao itu apakah harus seimbang gitu. Jadi nggak boleh kalau yang tajam ditipisin, kalau yang terlalu tumpul ditajemin, terus gimana juga dengan kematian atau bencana, apakah itu juga adalah upaya keseimbangan? Kalau yang tadi dianggap bisa menumpulkan atau menajamkan itu lebih kepada kalau alam itu memiliki kesetimbangannya sendiri. Jadi seimbang atau istilah seimbang atau tadi bisa dibilang kalau ada bencana atau apa itu karena manusia yang melihat itu sebagai bencana atau kadang bisa antara bencana atau keberuntungan itu kan dari sisi manusia yang melihatnya. Nah, tapi kalau bagi alam semesta itu sendiri mungkin itu bukan apa-apa bagi alam semesta, mungkin sebagai caranya sendiri untuk agar alam semesta itu tetap berjalan dengan bagaimana mestinya. Jadi kan alam bisa juga bisa menciptakan suatu kesetimbangan bagi alam itu sendiri ya. Seperti contoh kalau masalah bencana atau keberuntungan itu kan seperti kalau ceritanya di Chuangco yang soal kuda yang hilang itu. Yang soal kuda yang hilang terus kudanya kembali bawa kuda yang lain terus yang anaknya jatuh dari kuda terus dianggap sebagai bencana, ternyata ada wajib militer dan jadi lolos, nggak jadi ikut berperang dan masih selamat. Nah itu kan mungkin kalau kita melihat terjebak pada perspektif untung rugi atau dari sisi hanya manusia saja sebagai homosentris atau berpusat pada manusianya. Nah, tapi kan ini kan kalau tahu itu kan bicara soal alam semesta sebagai pusatnya. Nah, ya, jadi kalau kita berpandangan soal berpandangan sebagai dualisme atau dilihat dari untung rugi atau sisi misalnya tumpul atau tajam atau juga bencana itu kan hanya dari sisi manusia saja. Jadi kan bukan dari kosmos secara keseluruhan. Oke, jadi kalau aku ambil kesimpulan, jadi kalau menurut Theo bencana itu hanya dari sisi perspektif. Nah, kalau gitu, kalau misalnya gunung meletus, itu kan bukan perspektif, nggak bisa dijadikan perspektif. Jadi gunung meletus itu apakah sebuah bencana atau itu adalah sebuah upaya alam untuk menyimbangkan diri, menyeimbangkan semuanya? Ya kalau menurut saya fenomena alam misal kayak gunung meletus atau gempa bumi itu ya sudah dari alam itu sendiri kan memiliki hukum atau keteraturannya sendiri dan memiliki maksudnya juga punya pergerakannya sendiri, jadi ya memang seperti itu jalannya. Jadi gunung meletus atau apa itu kan kalau bagi alam semesta itu bukan sesuatu bencana, kan bisa aja kalau dengan gunung meletus itu magma yang atau lava yang keluar itu kan bisa menjadi sumber misalnya kayak menyuburkan tanah untuk pertanian atau juga bisa mengeluarkan berbagai mineral yang ada di dalam perut bumi itu kan bisa bermanfaat
bagi makhluk hidup yang lain. Jadi kalau dianggap sebagai bencana itu kan hanya karena manusia yang mendiami tempat itu merasa dari gunung meletus itu mungkin merusak apa namanya ya, dirusak kehidupannya. Ya dirusak kehidupannya kan, jadi merasa merugikan, jadi kan dianggap sebagai bencana. Padahal kan kalau dengan adanya itu setelah gunung meletus itu kan tanahnya mungkin bisa jadi lebih subur, atau juga bisa juga karena subur itu kan bisa menghidupi berbagai tanaman, terus nanti kan bisa membuat ekosistem yang baru juga. Oke, jadi menurut Theo, jadi kita harusnya ngelihat dari sisi alamnya gitu ya, nggak cuma ngelihat dari sisi kita manusia yang mengalami gunung meletus tersebut sehingga ada korban jiwa, korban benda dan segala macam gitu. Oke, ini ada pertanyaan dikit tadi terkait dengan Theo cerita soal kuda itu dari Pak Suyena. Tanyanya apakah cerita kuda itu dari Han Fei? Oh ya, ya ralat tadi dari cerita Han Fei. Terus tadi saya mau nambahkan kalau soal yang menumpulkan sisi yang tajam itu juga kalau dari sisi kehidupan sosial itu, semisal dalam peradaban manusia, kalau suatu pemerintahan atau raja yang terlalu kejam itu bisa mendapatkan perlawanan dari rakyatnya. Jadi bagian dari perlawanan atau dari sikap yang terlalu kejam itu kan bisa menimbulkan perlawanan dari rakyat bawah. Jadi itu bisa dianggap sebagai menumpulkan atau merusak sisi yang terlalu tajam. Nah, jadi kalau dalam kehidupan sosial itu kan kadang kita terlalu mementingkan ego kita sehingga menabrak kepentingan orang lain, atau juga kadang mengganggu atau juga bisa dibilang merugikan orang lain. Nah, jadi kalau sesuatu yang berlebihan itu kan bisa memberi dampak yang tidak baik bagi diri kita. Jadi kan pasti ada suatu perlawanan, atau juga sebagai kita bilang mungkin sebagai cara untuk menahan atau ngerem jadi tidak berlebihan pada sesuatu. Jadi kan bisa dibilang sebagai hukum alam lah, kita kalau terlalu kejam mungkin ya juga tidak baik, atau terlalu keras juga tidak baik. Jadi ya jadi menumpulkan sisi-sisi yang terlalu tajam itu kan juga bagian dari kita melihat realita. Oke. Tadi Pak Alfonso mau bertanya apakah jadi? Karena sudah angkat tangan duluan tadi. Jadi. Ya, oke, silakan Pak Suyena ambil Pak Alfonso ya. Izin Pak Suyena, aku nanya duluan ya. Silakan. Jadi malam Bro Theo. Jadi aku mau nanya aja. Ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya juga kita pernah dikasih masukan sama Pak Ardian bahwa sebenarnya Tao Te Ching itu kan menjelaskan 3 hal. Bahwa si Lao Tzu ini berusaha memberitahu ya kita soal Tao terhadap manusia, Tao terhadap primer source, ataupun Tao terhadap alam semesta. Nah, sedangkan di alinea terakhir dia ngomong, saya pun tidak tahu ada pernyataan itu. Nah, ini menjadi aneh atau antitesis buat aku sebetulnya saat aku coba baca ini berulang-ulang, bahwa dia berusaha memberitahu kita, tapi dia pun juga belum tahu, nggak tahu gitu. Sifatnya tuh menduga. Nah, bagaimana orang yang belum tahu ataupun tidak tahu menjelaskan sesuatu yang seharusnya gini loh, tahun tuh sebagai primer source, alam semesta, maupun hubungan terhadap manusia. Nah, menurut Theo ini gimana? Bahwa menurut aku kok agak aneh. Dia aja nggak tahu kok berusaha menjelaskan sesuatu yang tahu gitu. Kurang lebih itu sih Theo. Makasih. Saya jawab.
dari pernyataan itu lebih menekankan kepada kalau Lao Tzu itu bukan tidak tahu, tetapi lebih ke arah untuk tidak perlu memperdebatkan lagi karena tahu itu menjadi sumber dari segalanya. Itu kan sebagai juga kalau di bab yang pertama itu kan juga dibilang kalau tahu itu tidak terkatakan dan tidak terjabarkan, nah, sehingga diberi nama tahu. Nah, jadi itu sebagai metafora aja sih, Pak. Jadi pernyataan kalau juga aku tidak tahu itu kan juga sebagai bentuk dari metafora untuk menekankan pada nggak perlu untuk memperdebatkan suatu yang dianggap sebagai apa, tetapi karena tahu itu adalah sumber dari alam semesta itu. Jadi kalau menurut Theo bahwa itu sebetulnya kata-kata kiasan Lao Tzu bahwa nggak perlu diperdebatkan lagi gitu ya, Theo maksudnya? Ya kurang lebihnya sih gitu. Oke. Oke, Pak Alfonso sudah cukup? Cukup ya, thank you. Pak Soyana tadi angkat tangan. Ya, menyambung atau menanggapi pertanyaan Ibu Lia tadi ya, ada apa? Gunung meletus, ada bencana. Saya sih ini namanya diskusi ya, jadi mau bertanya juga dihubungkan dengan bab 1. Uming Xianti Zhi Yuming Wan U Zimo. Jadi kira-kira terjemahannya kalau ada nama, yaitulah awal mula dari apa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Kalau tidak ada nama, kalau ada nama, yaitulah ibu induk dari segala benda. Nah kalau yang saya pelajari ya, kalau yang Yuming, Wan, Uzimu itu yang termasuknya ada yang gunung meletus, banjir misalnya, kekeringan, itu adalah kejantau juga. Tetapi tahu tidak mengatakan itu bencana. Yang mengatakan bencana itu ya manusia, karena itu istilahnya siung ya, nahas ya. Jadi perbuatan manusia yang menyimpang dari hukum alam. Jadi terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Nah, kalau kita hubungkan ke bab 1 seperti itu, lebih bagaimana pendapat teman-teman? Kalau saya tidak sependapat, Pak, karena kalau saya lihat gunung meletus maupun gempa bumi itu tidak bisa dilihat sebagai hukuman, akan tetapi hanyalah sebuah upaya dari alam sendiri untuk menyelaraskan alamnya. Jadi kayak gunung meletus yang tadi yang dikatakan oleh Theo itu agar kedepannya juga tanah di sana subur. Juga untuk mengembalikan tekanan yang ada di dalam tanah itu untuk keluar gitu, Pak. Jadi bukan hukuman ke manusianya gitu. Silakan Ko Ardian. Ya, untuk menambahkan gitu kan tadi saya katakan bahwa terjadi demitologisasi ya, bahwa ada yang namanya Poyangfu kurang lebih tahun 800-an sebelum Masehi ya, sebelum Masehi tahun 800-an, jadi jauh sebelum Kung Tzu, Lao Tzu lahir, dia itu sudah mengatakan begini, bahwa gempa bumi, gunung meletus itu karena adanya desakan hawa yang mendesak kepada hawa yin. Ini memang adalah hukum alam, bahwa alam memiliki aturannya tersendiri. Dan itu memang menarik itu, bahwa Poyangfu bisa berpikir seperti itu. Gitu. Kemudian mengenai Yuming ataupun ada nama, menurut saya, tafsir saya, Yuming Weiwan Uzimu itu adalah dikatakan adanya nama, makanya itu adalah bunda dari laksa benda ataupun laksa makhluk
U itu bisa artikan benda atau makhluk lah ya, tapi kita sepakat ya Pak Suyena ya, kita artikan benda ya, laksa benda ya. Iya, iya. Karena kita memberi nama sih sebenarnya. Oh, betul nggak? iya, iya. Kalau nggak adanya namanya penamaannya, kita nggak akan tahu ada benda-benda begitu banyak kan. Karena kita mau nggak mau sebagai manusia, sebagai satu bentuk peradaban, itu mau nggak mau ya memberikan nama gitu untuk membuat diferensiasi ataupun perbedaan. Itu mungkin pendapat saya Pak Suyena. Terima kasih. Tapi kalau saya sih penekanannya di wakusimu. Jadi kan induk kan mengasihi, merawat gitu ya, memelihara segala berlaksa benda itu. Jadi bukan di namanya tapi kegiatannya gitu, Pak Dian. Mungkin kita harus lihat dulu ya bahwa konsep lahirnya alam semesta itu ataupun adanya alam semesta, adanya manusia itu kan kita bisa lihat gitu, ada satu ciri khas yang menarik dalam budaya Tionghoa, dalam berbagai macam mazhab filsafatnya, itu mereka menggunakan kata seng, melahirkan. Ya, ya. Mereka nggak menggunakan kata cao atau membuat atau mengkreat atau mencipta. Nah itu adalah salah satu ciri khas dari filsafat Tiongkok ya, yang berbeda dengan filsafat Barat ya. Itu adalah satu perbedaan. Nah, yang melahirkan itu apa? Paling mudahnya ibu kan? Iya. Makanya kan ti sekun kan? Kalau kita lihat kan? Iya, iya. Ti sekun itu kan perempuan kan sebenarnya, sifat feminim lah. Betul, betul ya. Sifat feminim itu kan taite kan? Ya. Cai-u ya, hote cai-u, saya juga lupa. Ya, ya. Icing itu hote cai-u kan? Jadi dia menerima segalanya tanpa protes kan, lebih berharap bersifat pasif. Kalau menurut saya sih itu sih Pak. Terima kasih, mungkin Ilausa bisa menambahkan gitu. Terima kasih Pak Jan. Sama-sama Pak. Iyung Te. Iya. Pak Yungte, apakah hendak menambahkan? Atau kita beralih ke yang angkat tangan berikutnya, tadi ada Bapak Liu Cilin. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi ini saya tidak menanyakan tentang yang kawan-kawan tanyakan. Karena ini mau saya tanyakan kepada Tio. Jadi tahu ini dijelaskan sangat luas. Jadi dia tidak berbentuk kosong tapi berisi. Ini bisa menumpulkan, bisa juga dia bisa juga adalah cikal bakal ya, leluhur dari semua yang ada, dari semua benda, semua makhluk. Dia juga, kata Lao Tzu, dia juga tidak tahu dia anaknya siapa, keturunannya siapa. Sepertinya sebelum-sebelumnya sudah ada. Jadi ini terlalu miao ya, atau terlalu gimana ya? Mungkin bisa diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita bagaimana dalam menjadi seorang manusia pada umumnya, untuk mengaplikasi bab 4 ini tentang bagaimana tentang tahu ini yang chung, yang kayaknya kosong tapi memiliki mendalam, tapi bisa penuh gitu, kosong tapi penuh. Jadi gimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam contoh perilaku kita supaya bisa selaras dengan ini bab 4 ini. Terima kasih, Sisi. Kalau pendapat saya dari bab 4 ini, mungkin kalau diaplikasi seperti kalau pengetahuan itu ya dalam kita belajar itu ya untuk selalu bisa mengosongkan diri, jadi
bisa menerima segala informasi atau juga pengetahuan itu, sehingga kita bisa mempelajari lebih banyak. Nah, kalau kemudian soal yang bagian yang tadi, mungkin juga kalau kita hidup itu jangan terlalu mementingkan ego atau juga terlalu keras atau terlalu ekstrim dalam bersikap atau juga bertindak. Nah, jadi mungkin juga sebagai bentuk mawas diri, jadi nggak terlalu ekstrim lah. Kalau bisa dibilang tahu batas cukup lah. Seperti bab-bab yang sebelumnya mungkin juga mengatakan untuk manusia itu hidup itu tahu batas cukup aja sih. Dan juga kalau di bab 4 ini mungkin kalau saya bilang karena ditekankan kalau semua itu berasal dari tahu, ya jadi kalau kita melihat memandang sesuatu itu jangan terlalu dilihat dari untung rugi atau juga membeda-bedakan sesuatu. Nah, jadi karena semua itu berasal dari tahu, ya udah sama-sama dan juga saling bisa berinteraksi itu satu sama lain dengan lebih baik. Jadi nggak terlalu mementingkan ego atau juga lebih ke bisa dibilang sebagai bentuk toleransi bagi nggak sekedar sama manusia juga, tapi juga terhadap alam. Jadi ya karena kita juga bagian dari alam itu bisa merawat lebih baik lagi. Itu sih. Ke pertanyaan yang ada di chat dulu. Nanti habis itu baru pertanyaan dari Ibu Uli yang angkat tangan. Dari Pak Taufa. Malam Pak Teo, jika saya katakan Tao ini bukanlah karakter bentuk, melainkan karakter sifat. Bagaimana pendapat Pak Teo? Silakan Teo. Jadi kalau dari karakter tulisan Tao, huruf Tao itu sendiri, dari etimologinya itu bisa dilihat sebagai kata co yang artinya berjalan dan so kepala, jadi bisa dikatakan berjalan dengan kepala yang tegak. Itu sih kalau menurut saya. Jadi ya bisa dianggap sebagai kata kerja, kata sifat, juga kata benda sih. Tergantung kita menyikapinya itu mau dilihat dari sisi mananya. Ini ada tambahan dari chat dari Pak Yongte. Jadi aku bacakan mengenai Rui. Tadi pertanyaan Pak Suyena ya, seingat saya. Jadi lebih tepatnya yang dimaksud adalah kutub atau puncak ekstremis. Jadi adanya si Tao ini memungkinkan kutub ekstremitas ini mengalami proses transformasi. Jadi kenapa puncak yin dikatakan berubah berbalik menjadi yang, dan juga sebaliknya adalah karena adanya sesuatu yang Lao Tzu terpaksa namakan dengan Tao. Jadi itu Lao Tzu-nya terpaksa menamakan Tao. Kemudian si Lao Tzu juga mengakui bahwa dia itu tidak tahu apa itu Tao, tetapi dia juga bisa mengisyaratkan bahwa Tao itu bisa dirasakan, juga bisa diamati melalui bentuk-bentuk. Demikian tambahan dari Pak Yongte. Silahkan kalau ada yang lainnya yang hendak menanggapi maupun bertanya, dipersilahkan. Monggo, Bapak Liu-Jilin. Mungkin juga Pak Liu-Jilin bisa memberikan pendapat Bapak gitu. Kalau misalnya menurut Pak Liu-Jilin dalam konteks kehidupan sehari-hari, bagaimana enaknya bab 4 ini diaplikasikan? Apakah bisa membantu? Oke, seperti yang tadi Saudara Theodorus pemateri mengatakan bahwa ini seperti kita nih harus ibarat seseorang yang tidak full gitu, jadi bisa belajar dengan sifatnya, belajar meniru, belajar dengan sifat Tao yang kelihatannya kosong tapi memiliki
apa ya, dia bisa memiliki ininya, coyong ya, kalau bahasa Mandarin, saya nggak tahu bahasa Indonesia, coyong, dan tidak terbatas. Dia memiliki aplikasinya dalam semesta ini secara tidak terbatas, secara tak terbatas. Jadi mungkin barangkali kalau kita sinkronkan dengan sikap kita sebagai seorang orang ikuti Taois, barangkali dalam pembinaan kita ini ya mungkin menjadi seorang pribadi yang belajar dengan sifat-sifat Tao ini yang kelihatannya kosong, tapi bisa memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Dari segi penampilan mungkin tidak usah terlalu pamer, merasa memiliki kesaktian, jadi sehingga nampak full tapi kosong tak berisi. Ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Sesuatu yang berisi, ya mungkin tidak banyak bunyinya gitu. Ini salah satunya ya. Seperti dalam aplikasi di bab 4 ini. Terus bagaimana kita diri? Bagaimana kalau kita menumpulkan yang tajam-tajamnya itu mungkin bagian dari diri kita. Kita perbaiki bagian-bagian dari kesombongan kita ini. Merasa happy, kita kasih kupas. Sehingga sudut-sudut yang tajam ini ya, yang kita ini seperti tahu ya, ditumpulkan sudut-sudutnya yang tajam. Jadi dia tidak akan kehilangan kecemerlangannya sehingga dia bisa cemerlang. Ikatan-ikatan bisa diurai. Jadi seperti ikatan-ikatan sangat simpul yang sulit bisa diurai dengan ini. Jadi ibarat kita seseorang dalam kehidupan sehari-hari menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari bisa menguraikan diri kita dengan prinsip Tao yang kosong tapi berisi. Itu ya barangkali pendapat saya ya untuk memahami bab ini ya. Mungkin ada tambahan atau masukan, ini mungkin pandangan saya sendiri. Jadi sehingga kalau kita melakukan bab ini seperti pengertian Tao dari bab ini, jadi kita bisa He Guang ya. Jadi bisa memancarkan kecemerlangan seperti Tao yang cemerlang tapi tidak nampak cemerlang. Jadi ibarat kita ini berisi tapi tidak tong kosong nyaring bunyinya gitu ya barangkali ya. Jadi sebagai seorang Taois itu mesti sederhana. Seperti dalam Lao Tzu mengatakan itu kita memiliki 3 pusaka ya. Tidak boleh mendahului gitu. Itu ya. Jadi terima kasihlah ini pandangan saya. Mungkin bisa dijadikan diskusi ya. Terima kasih. Tadi ada beberapa orang yang angkat tangan. Siapa aja? Ini enaknya kok Ardian dulu atau ada 3 orang? Ardian dulu mungkin atau Ciuli? Ciuli ya. Nanti keburu dia lupa lagi. Tadi dengar suaranya Liu lagi, jadi keinget lagi suaranya Liu itu sebenarnya menginspirasi. Ya udah monggo. Dia bilang tong kosong nyaring bunyinya, langsung inget lagi itu aku mau ngomong apa. Jadi kalau menurut saya sih nggak boleh pakai kata aku katanya. Menurut saya itu Tao itu dibilang kosong tapi berisi. Dia berisi tapi dia bisa kosongkan. Itu sebenarnya jauh dari tong kosong nyaring bunyinya menurut saya. Karena buat saya Tao itu perjalanan. Jadi dia the journey, not the destination. Jadi pada saat kita mempelajarinya, kita sudah tahu sedikit, ada isi sedikit, tapi masih banyak, kita masih bisa mengisi dengan pengertian yang lebih jauh lagi.
Tapi pada saat kita sudah mengerti pun, sudah sampai mungkin seperti Kak Ardian gitu ya, udah baca bukunya banyak banget, tapi masih tetap belum sampai pada akhirnya di atas langit masih ada langit gitulah ceritanya. Jadi kalau menurut saya pengertian yang ini ya seperti itu. Terus mau menanggapi tadi pertanyaan Alfonso ya, yang bilang Chuang Tzu juga tidak tahu siapa yang melahirkan. Kok kalau Chuang Tzu tidak tahu, kenapa dia ngomongin tentang itu? Nah, kalau kalimat ini sepertinya masih harus mengerti tentang filosofi metafisika Cina, bahwa sesuatu itu ada yang menimbulkan dan dia akan menghidupkan yang lain. Jadi tidak berkesudahan, dia berkesinambungan, tapi Lao Tzu juga tidak tahu awalnya kemana. Mungkin seperti itu kalau menurut saya sih. Gitu. Gimana kalau Ardian mungkin mau menanggapi? Ya, tadi menanggapin yang di Lao Tzu punya. Jadi memang dalam aplikasinya itu kan dikatakan bahwa Lao Tzu itu bilang sama seperti yang di Lao Tzu katakan, aku memiliki 3 pusaka, pegang teguh dan jalankan. Itu Tao Te Ching bab 67 ya. Pertama itu Tzu welas asi. Nah, welas asi itu kan berarti kita nggak bicara yang tajam-tajam kan. Betul nggak? Nggak tajam-tajam gitu. Terus kan Cien itu kan boleh dibilang hidup sederhana. Ya, bukannya irit ya, artinya tahu batasan cukup lah. Dan 3 itu kan bukan Wei Tian Xiaxian, dan ini yang memang menjadi perdebatan, bukan Wei Tian Xiaxian atau tidak berani mendahului dunia. Pertama itu apakah bicara kooperasi, karena waktu itu kan kompetisi, pada zamannya Lao Tzu itu kan semua saling berkompetisi. Itu jadi pertanyaan untuk poin 3-nya itu, bukan Wei Tian Xiaxian itu kan bisakah bicara jangan berkompetisi, kita membuktikan kemampuan diri kita, gitu kan? Nggak mau menonjol lah. Pertanyaannya itu adalah kita harus lihat dulu. Kalau menurut saya ya, tidak berani mendahului dunia bisa menjadi benda yang berguna dan berkembang. Nah, ini dalam peradaban ini berkompetisi atau berkooperasi? Manusia ini berkompetisi atau berkooperasi dalam peradabannya. Apakah ada seorang kaisar bisa menjadi seorang kaisar jika dia tidak berkooperasi dengan bawahan? Itu kan, jadi permasalahannya kan di situ. Jadi manusia itu kadang-kadang lupa gitu. Memang pada dasarnya manusia itu harus berkompetisi dalam kelompok. Tapi agar dia bisa mencapai segala sesuatu, dia harus mengingatkan satu hal itu adalah kooperasi. Kooperasi itu lebih penting atau tidak? Kalau menurut saya, Lao Tzu lebih menekankan kita itu harus berkooperasi sehingga bisa berkembang. Kemudian mengenai tadi pernyataan dari Ibu Yuki, itu begini, kalau menurut saya gini ya, dalam peradaban manusia kan pasti mencari sumber manusia itu dari mana. Jadi gampangnya gini, pertanyaannya itu, pertanyaan abadi manusia itu kan 3, malah sekarang jadi 4 ya. Dengan perkembangan fisika kuantum, neuroscience, pertanyaan jadi 4 jadi sekarang. Pertama itu manusia dari mana, atau alam semesta dari mana. Pertanyaan kedua itu, mengapa kita hidup? Pertanyaan ketiga itu, kita mati kemana? Sekarang ditambah lagi pertanyaan keempat. Dari manakah kepandaian kita atau intelijensia kita? Itu ya pertanyaan keempat sekarang. Nah, manusia itu selalu mencari pertanyaan sampai kita bisa lihat lah di berbagai peradaban purba sampai ke zaman modern itu fisika kuantum mau mencoba menjawab dari sudut sains. Manusia itu dari mana? Dari sudut agama ya ada, dari sudut filsafat pun ada. Jadi memang itu pertanyaan abadi. Makanya Lao Tzu itu menurut saya dia metafora. Dia bilang udah nggak usah debatin aja dulu lah semua.
Yang paling penting bagaimana menjaga keseimbangan hidup ini gitu, kita sebagai manusia nanti kan dalam Tao Te Ching juga bicara ada 4 kan yang besar kan. Tergantung mau lihat dari versi mana gitu. Pertama itu Tao besar, langit besar, bumi besar. Keempat itu dia katakan ada Semren besar, mulia. Dia juga bisa katakan adalah manusia itu mulia ataupun besar. Nah, kenapa kata manusia itu masuk dalam Tao Te Ching? Padahal dia bicara tentang keselarasan alam lah atau apapun gitu. Tapi kenapa dia bicara manusia gitu? Ataupun kita sebut Semren lah, kita sebut orang suci lah. Karena pada hakikatnya yang bumi ini manusia loh. Karena itu Lao Tzu menurut saya mengingatkan kita sebagai manusia itu harus menjaga keseimbangan alam dengan kepentingan apa? Keturunan kita juga sebenarnya. Untuk kelangsungan manusia itu sendiri, terlepas dari nanti mungkin dunia kiamat atau tidak. Kemudian masalahnya lagi, kita kalau udah namanya menjalani Tao, ya sama aja kan kita seperti hidup ini kan menjalani kehidupan ini seperti kata kuda kan sepanjang nafas kan kita jalani saja gitu. Jadi nggak akan ada habisnya selama kita masih hidup, itu tidak akan ada habisnya. Itu tambahan dari saya ya, terima kasih. Tadi Pak Suyana juga angkat tangan, apakah ada tanggapan atau Ya. tetap? Saya mau menanggapi pertanyaan dari Liu Laozi. Dikatakan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa itu contohnya ya. Saya betul ya mungkin saja salah. Tahu seperti bejana kosong dituang terus menerus. Itu saya dapat jawabannya itu saya melihat film Han Kukuan tentang Lao Tzu itu menulis Tao Te Ching. Dia nyuruh muridnya perempuan itu mengisi air terus sampai penuh. Nah, jadi kalau belajar itu seperti orang yang tidak pernah penuh. Pelajarannya bermutu. Tapi kalau orang sudah merasa penuh, sudah merasa bisa, ya tidak akan berguna. Di belakang buku Tao Te Ching, bab-bab belakang juga ada kata-kata itu contoh untuk UI ya, tanpa keinginan gitu ya. Orang bekerja banyak tapi tidak mengklaim itu sebagai hasilnya. Orang memiliki banyak tapi juga tidak merasa memiliki. Maka ketika hilang, dia tidak kehilangan gitu. Itu contoh sehari-hari. Nah, mohon dikomentari, mungkin juga salah. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Gimana, Pak Ardian Theo? Atau mungkin Pak Yuyung tuh? Apakah ada tanggapan lain? Atau mungkin Laozi Liu? Ada tanggapan? Sih dengan yang lain? Pak Suyana gitu, seperti tadi kan masalah Silakan. Theo bahas tentang kekosongan itu yang dikaitkan dengan apa belajar ya. Belajar itu berkaitan dengan bisa mengosongkan itu ya, sepakat sih. Jadi kalau orang ingin belajar. Jadi itu tadi itu yang dibahas sama Theo gitu. Kita hidup sampai tua, belajar sampai tua, itu semangat orang yang selalu belajar terus sih. Itu sih tambah komentar saya. Oke, ada tanggapan di chat, saya baca ya dari Pak Tova. Bapak, ini Bapak kali ya. Sekedar pendapat saja, menurut saya bab ini adalah sebuah pernyataan bahwa alam semesta tak dapat 100% adil, namun ada hukum yang berlaku pada yang mencipta. Misalkan manusia berbuat berlebih, maka akan mendapatkan hasil yang sesuai. Suka tidak suka, itulah hasilnya. Terima kasih. Bagaimana pendapatnya Pak Theo atas pendapat dari Bapak? Silahkan. Menurut saya, bab ini bukan bicara soal adil atau tidak adil
Jadi alam itu ya dalam hal ini sebagai Tao itu menurut saya bukan bicara soal adil atau tidak adil, tapi lebih bicara soal setimbang dan bisa berjalan terus-menerus atau berkelanjutan. Jadi semisal kalau dibilang tidak bisa dikatakan 100% adil, ya mungkin karena adil itu kan sifatnya juga subjektif dan bukan sesuatu yang pasti. Jadi adil itu kan subjektif ya. Nah, kalau kemudian bagian adil dan hukum yang berlaku tanpa ada yang mencipta itu mungkin ya karena tahu itu mengatur dirinya sendiri. Jadi ya bisa dibilang kalau di Tao Te Ching bab yang berapa saya lupa kan juga dibilang kalau manusia itu mengikuti bumi, bumi mengikuti langit dan langit mengikuti Tao. Tao itu kan berjalan secara jalan atau alamiahnya. Nah, jadi Tao itu ya bisa mengatur hukumnya sendiri. Nah, kalau bagian yang misalkan manusia berbuat lebih maka akan mendapat hasil yang sesuai, itu ya mungkin kalau bisa dibilang bukan mendapat hasil yang sesuai, tetapi apa yang kita lakukan itu pasti ada reaksi dari atau imbal balik dari alam itu sendiri. Jadi kalau semisal dibilang mendapatkan hasil yang sesuai itu ya belum tentu juga sih. Tapi pasti kalau ada yang kita lakukan pasti ada reaksi. Kalau ada apa namanya? Jadi kalau kita melakukan sesuatu pasti ada reaksi atau ya bisa dibilang bukan hasil sih, tapi lebih ke apa ya? Pasti ada efek yang ditimbulkan dari sesuatu yang kita lakukan. Jadi ya mau baik atau buruk ya pasti menimbulkan butterfly effect sih. Kalau jadi dia tanggapi lagi, jadi sesuai menurut dia itu bukan dari manusianya namun dari alam. Oh, Pak Suyana raise hand. Gimana? Ya, silakan aja, Pak. Ya, saya tambahan aja dari saya ya. Perkataan adil, tidak adil itu ucapan manusia. Di dalam Tao itu tidak ada istilah adil, tidak adil. Itu dapat dijelaskan di bab sebelumnya, istilahnya Pak Wucing atau apa ya. Pokoknya kalau Tao itu tidak punya perasaan. Seorang raja juga memerintah tidak boleh memikirkan perasaan. Oh, anaknya didahulukan, istrinya didahulukan, keluarganya didahulukan, nepotisme. Jadi itulah keadilan yang paling adil ya. Jangan memikirkan keadilan. Kira-kira ada beberapa saya sudah baca. Ya mohon komentar yang lain, mudah-mudahan tidak salah. Bagaimana, Theo? ya kalau tadi bicara soal keadilan itu kan di bab yang berapa saya sudah lupa, itu kan disebut kalau Tien Tao Ujing jalan Tao tidak berperasaan, dekat abadi dengan orang yang berkebajikan. Ya, pernah dengar juga kalimat itu. Ya, jadi ya tidak berperasaan itu kan maksudnya tidak pandang siapa atau status atau bagaimana tidak pandang individunya, tetapi ya semua itu sama di depan. Ya kita kan kalau di bab ini kan juga dibilang kalau semua itu bersumber dari Tao, jadi ya kita juga menyadari kalau semua itu ya sama. Itu dari saya. Oke. Dari peserta lain apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Dipersilahkan. Tanggapan di chat dari Pak Paitova, adil tak adil hanyalah persepsi manusianya ya. Ya, tadi juga
tadi Pak Theo menyebut demikian. Demikian pembahasan kali ini. Jadi kita sudahin di sini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan selamat istirahat, selamat berakhir pekan.